Wow, benar-benar mental pelatih kelas Eropa. Persib Bandung sengaja mengalah ke Persebaya untuk tipu mentah-mentah Dewa United yang ambisi kejar Persib Bandung di puncak klasemen. Pemikiran yang masuk akal usai Bojan Hodak ungkap satu hal ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. PT LIB dan PSSI putuskan perbolehkan Bekam Putra tampil di laga Persib Bandung lawan Persik Kediri. Hukuman banding berhasil dikurangi, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Bekam. Temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira, Persib Bandung auto pesta gol ini di GBLA besok lusa ketika lawan Persik Kediri. Tim Macan Putih ini sedang hancur-hancurnya kena masalah aneh ini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Yes, ini baru kapten, mantap surantap, doa bobotoh terkabulkan. Mark Klok kobarkan pesuar keras jelang lawan Persik Kediri besok lusa, bahkan sampai nekat ngomong gini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Tepat hari ini pernyataan keras manajemen Persib Bandung yang diwakili Wak Haji Umuh Muchar jelang Persib Bandung lawan Persik Kediri. Bahkan ungkap satu hal ini yang bikin kaget. Penasaran? Begini berita selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wow, benar-benar mental pelatih kelas Eropa. Persib Bandung sengaja mengalah ke Persebaya untuk tipu mentah-mentah Dewa United yang ambisi kejar Persib Bandung di puncak klasemen. Pemikiran yang masuk akal usai Bojan Hodak ungkap satu hal ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui bahwa timnya perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan terakhir. Meskipun begitu, ia merasa beruntung karena timnya masih nyaman di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 5 poin. Meskipun kita kehilangan poin di 2, kita masih di atas berselisih 5 poin, ujar Bojan Hodak usai pertandingan. Persib sendiri saat ini masih kokoh di posisi teratas klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan raihan 51 poin dari 25 laga. Selisih 5 poin dari posisi kedua yang diisi Dewa United. Pada pekan ke-25, Dewa United sukses meraih kemenangan 1-2 atas tuan rumah Persik Kediri. Sementara itu Persebaya di posisi ketiga mengumpulkan 44 poin dengan selisih 7 poin dari Maung Bandung. Dari penjelasan tersebut, admin kira bisa saja Persib sengaja mengalah agar Dewa United terlena. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib mampu mempertahankan posisi puncaknya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. PT LIB dan PSSI putuskan perbolehkan Bekam Putra tampil di laga Persib Bandung lawan Persik Kediri. Hukuman banding berhasil dikurangi, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Bekam. Temukan jawabannya di sini. Gelandang Persib Bandung, Bekam Putra harus menerima hukuman skorsing 3 pertandingan di Liga 1 setelah dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Akibat sanksi tersebut, Bekam akan absen pada 3 pertandingan Persib, yakni pada pekan ke-24 hingga ke-26. Pemain bernomor punggung 7 ini sudah melewatkan 2 pertandingan, yakni saat Persib melawan Madura United pada Sabtu, 22 Februari 2025, dan juga ketika timnya bertandang ke markas Persebaya di Surabaya pekan lalu. Kini, Bekam berpotensi kembali absen dalam laga Persib melawan Persik Kediri yang dijadwalkan pada Rabu, 5 Maret 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Mengingat banding yang diajukan manajemen Persib belum mendapat keputusan. Manajemen Persib sangat menyayangkan keputusan Komdis PSSI yang memberikan sanksi kepada Beckham terkait selebrasi yang dilakukan pada pertandingan melawan Persija pada 16 Februari 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Kami mengajukan keberatan dan banding dengan dasar bahwa tidak ada provokasi sama sekali yang dilakukan Beckham Putra, kata manajemen Persib dalam rilisnya. Beckham mendapatkan skorsing setelah selebrasi ice cold ala pemain Chelsea, Cole Palmer, yang dianggap memprovokasi penonton dan memicu pelemparan botol saat laga Persija versus Persib. Sanksi tersebut diumumkan oleh Komdis PSSI pada 20 Februari 2025. Apa pendapat kalian tentang hukuman ini? Berikan komentar kalian. Yes, alhamdulillah kabar gembira Persib Bandung auto pesta gol ini di GBLA besok lusa ketika lawan Persik Kediri. Tim Macan Putih ini sedang hancur-hancurnya kena masalah aneh ini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persik Kediri masih kesulitan untuk tampil konsisten musim ini. Sampai laga terakhir, Macan Putih baru mencatat 9 kemenangan, 9 kekalahan, dan 7 hasil imbang. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah penurunan produktivitas gol mereka. Pada pekan ke-23 musim lalu, Persik mencetak 39 gol, namun angka itu menurun signifikan musim ini. Hal ini tentu menjadi perhatian terutama dengan kontribusi Ramiro Vergonzi yang masih jauh dari ekspektasi, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Flavio Silva. Selain itu, Vergonzi dipastikan absen pada laga kontra PSBS Biak. Padahal Persik sering mendominasi penguasaan bola lebih dari 50%, namun kesulitan dalam mengonversi peluang menjadi gol. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengungkapkan bahwa masalah utama terletak pada akurasi penyelesaian akhir. Akurasi, saya pikir itu, ujar Rospide yang tidak menampik penurunan produktivitas gol timnya. Untuk itu dia menyatakan fokus tim saat ini adalah memperbaiki kombinasi serangan dan meningkatkan akurasi individu pemain. Terlebih lagi, Persik baru saja menelan kekalahan melawan Dewa United dan menghadapi masalah internal seperti sering matinya lampu stadion saat pertandingan yang membuat manajemen mereka mendapat tekanan dari para fans. Kini dengan kondisi Persik yang tengah terpuruk, banyak yang bertanya-tanya apakah Persib Bandung bisa memanfaatkan momentum ini untuk meraih kemenangan besar saat bertemu Persik Kediri lusa nanti. Mengingat kondisi lawan yang kurang stabil, apakah Persib bisa memanfaatkan situasi ini dan meraih poin penuh? Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa memanfaatkan kelemahan Persik dalam laga tersebut? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, ini baru kapten, mantap surantap, doa bobotoh terkabulkan. Mark Klok kobarkan pesuar keras jelang lawan Persik Kediri besok lusa, bahkan sampai nekat ngomong gini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok mengakui bahwa kekalahan telak 1-4 yang baru saja mereka alami sangat mengecewakan. Namun ia juga mengajak rekan-rekannya untuk segera bangkit karena masih banyak pertandingan yang harus dimenangkan. Kalah 1-4 pasti semua orang bilang Persib jelek, pemain jelek, semua tidak bagus. Semua pemain di locker room marah, sedih. Tapi ini sepak bola, kami harus bangkit lagi di laga yang selanjutnya. Kami harus perbaiki dan harus move on, ujar Klok jelang lawan Persik Kediri. Meski menelan kekalahan, Persib masih bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 51 poin. Unggul 5 poin dari Dewa United yang berada di posisi kedua, serta 7 poin dari Persebaya Surabaya di posisi ketiga. Klok pun berharap agar bobotoh tetap memberikan dukungan penuh kepada timnya mengingat masih ada 9 pertandingan sisa di musim ini. Tetap support dan tetap kompak. Masih ada 9 game.
Ini menjadi wake up call buat kami, buat semua, kami harus bangkit, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa segera bangkit dan meraih kemenangan dalam pertandingan selanjutnya lawan Persik Kediri? Jangan lupa berikan komentar dan dukungan untuk tim kesayangan. Tepat hari ini pernyataan keras manajemen Persib Bandung yang diwakili Wak Haji Umuh Muchar jelang Persib Bandung lawan Persik Kediri. Bahkan ungkap satu hal ini yang bikin kaget. Penasaran? Begini berita selengkapnya. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengungkapkan rasa kagetnya atas kekalahan yang dialami timnya saat menghadapi Persebaya Surabaya. Di luar dugaan. Ini di luar dugaan, ungkap Umuh Muchtar dengan nada terkejut. Sebelumnya, pria yang juga menjabat komisaris PT Persib Bandung bermartabat ini hanya memperkirakan bahwa laga ini akan berakhir imbang. Kalaupun kalah, ya tidak akan seperti ini. Ini di luar dugaan, sambungnya. Meskipun begitu, Umuh Muchtar menegaskan bahwa ia tidak akan menyalahkan siapapun atas kekalahan tersebut. Soal di masa salahnya, saya tidak akan menyalahkan siapapun ya, tegasnya. Meskipun mengecewakan, ia memastikan akan terus memberikan semangat kepada tim. Apalagi masih ada 9 pertandingan yang harus dilalui sebelum menutup musim Liga 1. Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara dengan 51 poin, unggul 5 poin dari Dewa United yang menempati posisi kedua dengan 46 poin. Saya akan terus memberikan semangat kepada mereka dan membuat mereka tetap tenang. Karena kejadian seperti ini, jangan ada saling menyalahkan, gitu saja. Kita tetap di tim, tetap dalam keadaan yang kondusif, dan saya mohon maaf kepada Bobotoh atas kekalahan ini. Ini di luar dugaan, pungkas Umuh Muchtar. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah Persib bisa bangkit dan kembali meraih kemenangan? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Berita pertama di video kali ini. Respect Erick Thohir untuk seluruh pencapaian Shin Tae-yong bagi timnas Indonesia. Sampaikan hal mengharukan ini. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki. Dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia. Ungkap Erick Thohir dari hati tulusnya. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Diminta Kevin Dix jadi abroad, manajemen Persija juga restui abroad. Inilah 3 klub Eropa yang bisa jadi pelabuhan Rizky Ridho. Bisa dipromosikan Kevin Dix di FC Copenhagen kah? Gimana menurut kalian guys? Mampukah Rizky Ridho abroad ke Liga Eropa? Menarik kita nantikan ke depannya. Di tengah banyak pengamat bola sampah yang nimbrung di timnas yang lagi terbang tinggi, manajer timnas Indonesia Sumarji beri pernyataan super cerdas dan super bijaksana. Shin Tae-yong mendengarkan kritik dan mau mengoreksi, juga bantah punya buzzer. Ini sangat disayangkan dan sangat ngawur kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kita ini sudah ada di jalur atau track yang benar. Pak Ketum sudah mati-matian membuat PSSI bisa melangkah jauh seperti sekarang ini. Kalau kegagalan di Piala AFF menggema STY out, itu langsung salah sasaran. Shin Tae-yong tetap pegang timnas dan Pak Erick tetap di PSSI. Jangan diadu domba. Tegas manajer timnas Indonesia, Sumarji. Beri jawaban super berkelas. Lini depan timnas Indonesia kerap dikritik karena tampil melempem. Begini respons Yom Ki-hun. Hei para perusuh timnas banyak bacot. Semua aja lo cari kesalahan-kesalahan di hal-hal kecil timnas. Dasar manusia-manusia sampah. Mati aja lo, hidup gak ada guna. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini dia yang bikin bangga di tengah banyak manusia biadab yang serang ketum kita dan pelatih kita. Tak hanya timnas Indonesia yang dipoles, Erick Thohir pastikan PSSI fokus tingkatkan Liga 1. Wow, gila mantap betul. Ini baru Pak Erick Thohir. Bungkam mulut sampah pembenci.
Dikatain Akmal Marhali menang hanya karena hoki. Erick Thohir langsung posting pencapaian timnas Indonesia pertama dalam sejarah Indonesia. Para perusuh pembenci auto dibuat bisu ketika mengetahuinya. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Tijani Reijenders bangga banget sang adik bisa bela timnas Indonesia. Hanya di era Pak Erick Thohir dan Coach Shin Tae-yong hal ini bisa terjadi. Kita maju terus bersama mereka dan lupakan masa kelam PSSI di masa lalu. Publik tanah air akhirnya bisa tidur nyenyak. Timnas Indonesia tak perlu panik. Catatan Bahrain tak sebagus itu meski mampu libas Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk. Irak dan Arab Saudi hanya tatap turnamen itu hanya laga uji cobakah. Seperti halnya Indonesia tatap Piala AFF hanya jadi ajang cari jam terbang pemain muda. Simak fakta, bahagianya dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Berkelas. Alhamdulillah pertama dalam sejarah timnas Indonesia. 3 hikmah di balik keputusan PSSI dan Shin Tae-yong turunkan skuad muda di ASEAN Cup 2024. Hanya waktu yang bisa membuktikannya. Berita ini tidak diperuntukkan untuk supporter yang buta proses dan progres timnas Indonesia. Fans sejati harus tahu. Inilah fakta unik dari pemain Indonesia yang punya peluang paling besar untuk abroad ke Liga Eropa. Ritual Rizky Ridho sebelum bela Persija dan timnas Indonesia. Tonton videonya sampai selesai dan simak berita timnas Indonesia selengkapnya yang membahagiakan hanya di channel ini. Jangan di channel lain.